Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aji Purnomo, NIM 9314074818. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Nah, ini mengenai materi pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, pengelolaan zakat di Indonesia ini tidak terlepas dari proses islamisasi dari para saudagar, dai, para sufi dari Jazirah Arab yang merantau ke Indonesia. Nah, untuk pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan ini ada 2 poin. Yang pertama pada masa pemerintahan Belanda dan yang kedua pada masa kependudukan Jepang. Nah, pada masa Belanda ini ada kebijakan, yaitu kebijakan Bijblat nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblat nomor 6200 tahun 1905 yang isinya melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priai, pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat, karena kebijakan ini membuat kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun. Dan yang kedua, pada masa kependudukan Jepang. Nah, pada masa kependudukan Jepang ini juga ada organisasi yang telah berdiri, yaitu MII atau Majelis Islam ala Indonesia. Dalam hal ini pemerintah mulai ambil bagian dalam mengambil zakat dengan bukti berdirinya majelis tersebut. Nah, secara umum pengelolaan zakat pada masa ini masih sangat lemah dan hanya berboros pada zakat fitrah saja. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, pemahaman umat Islam yang belum utuh terhadap syariat zakat dan tingkat ekonomi umat Islam yang sangat rendah pada masa penjajahan. Dan yang kedua, pengelolaan zakat pada masa kemerdekaan sampai Orde Baru. Nah, pada masa ini tidak beda jauh dengan masa sebelumnya. Namun pada masa ini pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, dan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Dan pada masa ini juga pemerintah masih memilih tidak ikut campur dengan masalah agama terkait mengenai zakat. Pada masa Orde ini juga pengelolaan zakat hingga Orde Baru masih terfokus pada zakat fitrah. Dan yang selanjutnya pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca berlakunya UU nomor 38 tahun 1999. Dalam UU nomor 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang tidak hanya mengelola zakat fitrah, namun sebaliknya terfokus pada zakat mal. Lahirnya UU nomor 38 tahun 1999 ini telah menggairahkan dunia perzakatan di Indonesia, yaitu melalui lembaga-lembaga amal zakat yang banyak bermunculan di tanah air, walaupun sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal belum banyak berubah. Contohnya yaitu Basnas, yaitu Badan Amal Zakat Nasional. Nah, ini dari Basnas ini juga ada tingkatannya, dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah, ataupun dari tingkat kecamatan tersebut. Yang selanjutnya, zakat sebagai pengurangan harta kena pajak. Zakat sebagai
pengurang harta kena pajak ini juga ada undang-undangnya, yaitu nomor 36 tahun 2008, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020, yang pada intinya dalam peraturan perundangan ini yaitu menjelaskan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu dilakukan pengambilan kelebihan pembayaran tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak saja. Pembayaran zakat ini juga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto telah berlaku sejak tahun 2001. Namun hingga sekarang masih banyak wajib pajak pribadi, pemeluk agama Islam atau pembayar zakat yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas pajak penghasilan tersebut. Yang selanjutnya, pengelolaan zakat pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2011. Dalam UU nomor 23 tahun 2011 ini ditetapkan sebagai revisi dari Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Undang-undang ini ditetapkan untuk bertujuan menata pengelolaan zakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pastinya penataan ini sebagaimana yang dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat yang lebih profesional, yang memiliki legalitas secara yuridis, formal, dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya hal yang ditekankan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini yaitu tentang pengelolaan zakat adalah tentang distribusi zakat, penekanan terhadap zakat produktif yang bersifat pemberdayaan, yang mana zakat ini tidak untuk memberdayakan atau benar-benar diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, itulah pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Pastinya ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan ada kelebihan, keuntungan, ataupun kerugian. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.